kita mau prototyping di sini, kayak misalkan aku mau nulis buat ini gitu ya. Nah, dan ini dia akan ini akses kayak gini. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang nggak mau akses DeepSeek gitu ya, dan nggak mau ngena akan term and condition ketika kita apa namanya akses di DeepSeek. Terus halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Kalau misalkan sebelumnya kita udah belajar banyak hal, bagaimana teman-teman bisa ngebuat model AI gampang dengan menggunakan Llama 3. Nah, di sesi baru kali ini kita akan masuk menggunakan platform baru, yaitu namanya Hugging Face. Nah, kita akan coba ngebuat model DeepSeek AI menggunakan Hugging Face. Kalau misalkan teman-teman mengikuti pengembangan saat ini, DeepSeek AI salah satu platform AI yang cukup berkembang, bahkan berisinyalir menggantikan ChatGPT sendiri gitu. Dan hal ini mendorong beberapa tanggal terakhir itu harga saham US itu turun drastis ya, gara-gara kemunculan DeepSeek ini sendiri. Nah, kali ini kita akan coba nih gimana sih caranya menggunakan model DeepSeek di environment-nya kita gitu ya. Nanti aku contohinnya bakal menggunakan Google Colab, nggak menggunakan lokal, karena aku sadari secara environment laptopku belum mendukung dengan modelnya DeepSeek. Jadi aku akan coba menggunakan Google Colab, dan kita akan coba exercise di sana bagaimana sih mengkonekkan Hugging Face, model Hugging Face, dan kita bisa gunakan di Google Colab. Harapannya teman-teman bisa ikuti. Jadi ini aku cuma example satu model, teman-teman bisa ikuti dengan model-model yang lain. Kalau misalkan teman-teman mau coba penggunaan model di Hugging Face itu sendiri, seperti itu. Nah, di kali ini kita akan membahas ada beberapa hal, di antaranya teman-teman akan perkenalan terkait large language modeling. Sebenarnya kita udah belajar sih dari beberapa tempo yang lalu. Kalau misalkan teman-teman udah mengikuti dari episode awal, kita udah mencoba menggunakan namanya OpenAI, API OpenAI. Terus kita menggunakan Llama 3, dan kali ini kita akan coba menggunakan model-model dengan Hugging Face. Nah, di sesi-sesi ke depan, kita akan fokus menggunakan Hugging Face sendiri. So, teman-teman mungkin ada beberapa kata-kata atau beberapa bahasa yang belum familiar, is okay, karena memang nanti kita akan bahas lebih detail di beberapa sesi ke depan terkait penggunaan Hugging Face, karena memang banyak banget beberapa library yang teman-teman harus ketahui ketika menggunakan Hugging Face itu sendiri. Seperti itu. Karena kita sesi kali ini adalah introductory, jadi kita lebih pengenalan secara basic apa itu Hugging Face dan bagaimana kita menggunakan model yang ada di Hugging Face secara simple saja gitu ya. Nah, di selanjutnya kita akan mengenal juga pengertian dari apa itu Hugging Face sendiri, terus keuntungan dengan menggunakan Hugging Face, dan sebenarnya kapan sih waktu yang tepat menggunakan Hugging Face. Nah, kalau menurutku, ketika teman-teman masih new entry di data science, it's okay teman-teman langsung menggunakan Hugging Face, karena memang penggunaan Hugging Face itu cuma drag and drop saja, dan teman-teman tinggal menggunakan aja yang model yang sudah tersedia, nggak generate model baru. Kalau misalkan teman-teman mengikuti kelas di setiap hari Rabu, itu aku membahas end-to-end machine learning gitu ya, bagaimana teman-teman bisa nge-create secara end-to-end dari bagaimana mengambil data gitu ya, terus menyiapkan data itu sendiri, terus melakukan feature engineering, habis itu ngebuat model, terus melakukan evaluation, dan melakukan deployment. Itu tahapan cukup panjang sampai model itu ready to use. Nah, sedangkan kalau di Hugging Face, modelnya itu udah ready to use. Teman-teman tinggal gunakan model yang tersedia aja yang di Hugging Face itu sendiri. So, teman-teman nggak menggunakan waktu yang panjang untuk menarik data dulu, terus dibersihin datanya, modelnya dilatih, nggak. Jadi teman-teman udah menggunakan model yang udah ready to use, tinggal teman-teman mau kembangin atau kita gunakan sebagai baseline model yang kita mau kembangkan di aplikasi, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore sesi kali ini. Yuk kita explore. Mari kita berkenalan terkait large language model ya. Nah, large language models atau biasanya orang kenalnya LLMs gitu ya. Itu biasanya model yang menggunakan dataset yang besar. Datasetnya ini adalah berupa teks. Teksnya itu bisa berupa kayak misalkan web based gitu ya, kayak misalkan browser di Google, ataupun kayak PDF gitu ya, PDF kayak teks-teks buku dan sebagainya. Terus dan beberapa
informasi yang bisa diakses oleh model untuk diterjemahkan gitu dan digunakan sebagai bahan pelatihan seperti itu. Dan pada akhirnya sebenarnya model ini akan mempelajari pola dalam teks gitu ya, dan dia menghasilkan tulisan seperti manusia. Kayak misalkan teman-teman kita dua arah nih, misalkan lagi dua arah, misalkan teman-teman tanya, Kak, apa sih pengertian dari data science? Terus aku menjawab data science adalah bla bla bla. Nah, tapi aku nggak jawab seolah-olah aku mesin, tapi aku akan coba menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh user, sehingga user kayak, oh oke, benar-benar. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa model yang ada saat ini, banyak banget kayak ChatGPT gitu ya. Ini salah satu platform GPT yang mudah digunakan, banyak umum digunakan, Llama 3 dan DeepSeek yang baru hype di beberapa periode ini gitu. Nah, ini salah satu implementasi dari large language model. Nah, kita kenalan dulu sama open source dari collaborative platform yang ada di Hugging Face. Nah, Hugging Face ini sebenarnya platform yang menurutku teman-teman harus ketahui, apalagi teman-teman yang berkecimpung di dunia data itu harus tahu tentang Hugging Face. Nah, Hugging Face ini sebenarnya kolaboratif platform, jadi artinya di sini tempat di mana orang bisa melakukan kolaborasi dari model-model yang tersedia available-nya itu. Dan teman-teman juga bisa, kayak misalkan nih, aku udah buat model A. Oh, terus ada Budi mau menggunakan model aku yang model A ini, terus mau dikembangkan lagi. Nah, itu bisa. Jadi, kita benar-benar berkolaborasi dalam mengembangkan model-model yang ada di data gitu ya. Nah, sistemnya yang ada di Hugging Face itu open source, jadi ini bisa diakses oleh siapa aja, kecuali memang ada restriktif untuk aksesnya harus menggunakan key tertentu atau license tertentu. Dan di sini teman-teman bisa memilih pilihan models, ya, ada modelsnya apa aja yang mau teman-teman gunakan, mulai dari computer vision, terus large language models, dan berapa banyak ya models yang bisa digunakan. Nanti kita coba lihat di websitenya Hugging Face sebenarnya itu pilihannya apa aja gitu ya. Terus dataset juga ada, teman-teman tinggal pilih aja dataset yang tersedia, available-nya apa aja, terus sama framework-nya. Sebenarnya penggunaan Hugging Face ini menurutku sendiri adalah cocok bagi yang entry level dan nggak mau ngebuat model tuh dari scratch gitu ya. Jadi kalau misalkan mau buat dari nol, teman-teman bisa nonton di video yang di hari Rabu, itu udah ada end-to-end-nya. Namun kalau misalkan nggak mau mulai dari nol, ya teman-teman bisa kembangkan dengan menggunakan Hugging Face ini sendiri seperti itu. Dan hopefully bisa ngebantu teman-teman juga sih menggali apa yang kebutuhan teman-teman. Kayak misalkan mau computer vision, mau LLM, dan sebagainya, itu bisa teman-teman sesuaikan. Oke. Nah, keuntungan dengan menggunakan Hugging Face itu sebenarnya modelnya bisa mudah diakses, terus kita juga bisa akses framework-nya, dan juga terdapat dokumentasi yang mana menurutku sangat membantu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak familiar cara penggunaannya, di dokumentasi biasanya akan tutorialnya kayak kamu harus download ini, kamu harus akses ini, dan sebagainya. Nanti entah teman-teman tinggal flow time-nya nanti tinggal digunakan. Nah, sebenarnya kapan sih digunakan Hugging Face sendiri? Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya expertise di data, ataupun nggak punya expertise di deep learning sendiri misalkan, ataupun di machine learning, itu teman-teman bisa loh menggunakan Hugging Face. Ini menurutku platform yang bisa teman-teman gunakan. Terus dan ini adalah salah satu cara termudah untuk menggunakan model machine learning gitu ya. Jadi banyak banget pilihan model-modelnya, teman-teman tinggal akses saja dan bisa langsung digunakan. Dan kalau misalkan teman-teman mau membandingkan ya, kayak dari model terkini, kayak mungkin DeepSeek, kita menggunakan model DeepSeek-nya, terus kita coba lihat outputnya di environment-nya kita, teman-teman bisa akses seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman mencari dataset juga udah availability-nya udah ada di Hugging Face. Teman-teman tinggal tinggal gunakan aja gitu ya, tanpa harus kayak searching dan sebagainya gitu. Oke, itu salah satu menurutku kenapa Hugging Face itu digunakan gitu ya, karena memang cara toolsnya mudah, bukan dalam arti benar-benar mudah ya, teman-teman harus ikuti beberapa flow yang harus diikuti agar bisa menggunakan model yang ada di Hugging Face. That's why hari ini aku mau coba jelaskan ke teman-teman gimana sih caranya menggunakan model yang ada di Hugging Face. Berikut ini tutorialnya. Pertama, teman-teman harus buat akun dulu di Hugging Face. Caranya mudah, tinggal masukin
email, password, atau misalkan teman-teman akses langsung pakai Google aja, nanti pilih akun Google-nya teman-teman, nanti dia akan login, terus nanti ntar dia akan nge-show kan kayak namanya teman-teman, misalkan bisa diatur. Nah setelah itu akses ke tokens. Nah di sini teman-teman akses aja huggingface.co/settings/tokens. Oke, nanti view-nya akan sama seperti ini ya, kayak aku ini. Nah, setelah udah teman-teman klik create a new token ya. Setelah diklik, dia akan berpindah ke pages berbeda, yaitu seperti ini. Nah, nanti ada tiga pilihan, fine grain, read atau write. Nah, karena aku mau gunakan model yang udah ada, aku akan write gitu ya. Sebenarnya juga teman-teman bisa milih read juga sih, sebenarnya nggak masalah. Nah, nanti namain token name-nya, boleh namanya bebas. Mau LLM 3 apa dan seterusnya, belajar LLM dan seterusnya. Habis itu kalau udah klik create token. Nah, once udah di create token, nanti akan muncul pop-up yang bisa teman-teman ambil kode rahasianya itu. Jadi nanti ntar ada kode rahasia muncul di sini gitu ya. Nah, teman-teman copy lah, itu disimpan ya, disimpan jangan sampai hilang. Kalau misalkan itu teman-teman bisa taruh di mana, di notepad-nya teman-teman, atau misalkan mau ditaruh di apa di library-nya teman-teman atau di notes-nya teman-teman, disimpan agar bisa digunakan secara terus-menerus ketika mau menggunakan akses di Hugging Face itu sendiri. Tuh. Nah, aku namainnya itu, nama tokennya adalah Learning LM. Terus ini ada kode akses tokennya, terus aku copy gitu ya. Kalau udah selesai di klik done. Nanti kalau udah klik done, nanti dia akan muncul kayak gini. Itu ya. Nah, ini teman-teman tinggal gunakan di collab-nya. Setelah itu kita buka collab. Nah, buka collab, teman-teman akses from Hugging Face underscore hub import login. Ini udah secara langsung Hugging Face itu udah terinstall di Google Colab, jadi teman-teman nggak harus install dari awal. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau akses di Visual Code atau di PyCharm, is okay, itu harus install dari awal karena nggak semuanya udah terinstall Hugging Face. Cuman resikonya adalah akan membebani lokalnya teman-teman, karena dia akan ngedownload model kan secara online, dan itu size-nya menurutku akan sangat-sangat besar kalau misalkan teman-teman mau download di lokalnya teman-teman. Makanya that's why aku menggunakan Colab untuk menggantikan availability dari laptopku yang nggak cukup untuk menampung model-model yang ada di Hugging Face. Jadi saya aku menggunakan ini di sesi kali ini. Nah, habis itu kalau misalkan menggunakan DeepSeek, aku coba install beberapa ini. Jadi Talk Vision-nya aku install, di upgrade gitu ya. Terus transformernya diinstal kalau misalkan takutnya ada yang belum, jadi aku upgrade lagi. Nah, cuman di transformernya aku ganti seriesnya karena pakai series yang terbaru 4,38, bukannya jalan malah error. Takutnya masih ada beberapa bug di 4.38 itu sendiri, makanya aku ganti 4.37. Terus aku install flash underscore attn gitu ya. Ini kayaknya salah satu yang perlu diinstal ketika menggunakan DeepSeek AI, yang menurutku teman-teman bisa install gitu ya. Nanti mungkin ada sekitar waktu 2-3 menit ya menginstalnya. Tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Once sudah selesai, baru dia akan minta kita nge-restart gitu ya, nge-restart environment-nya. Teman-teman klik restart aja. Habis itu jalanin lagi dari atas. Dari ini jalanin lagi, ini jalanin lagi. Seperti itu ya. Nah, once sudah terinstall, kita lanjut memilih model yang mau kita gunakan. Nah, contohnya aku menggunakan yang LM 7 billion chat gitu ya. Nah, nanti caranya kita tinggal klik use this model ya. Nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, kita gunakan yang di bawah ini gitu ya, untuk penggunaan modelnya. Jadi semua model yang ada di DeepSeek, teman-teman bisa klik use this model, terus teman-teman bisa menggunakan model-model yang availability-nya ada di situ. Nah, mungkin ada bilang kenapa nggak pakai yang R1 kayak ya? Karena ketika aku menggunakan R1, ini aku nggak bisa nunggu cukup lama karena butuh waktu sekitar 4 jam gitu ya. Karena dia kan ngedownload kan, download shard-nya agak banyak nih. Jadi ada 163 model. Sedangkan yang 7 billion ini cuma 2 shard. Jadi cuma sekitar
10 sampai 15 menit nge-loadnya. Kalau misalkan aku mau pakai yang R1, waktunya itu sekitar 4 jam. Sedangkan kan kita mau contohin ke teman-teman. Nah, aku gunakan yang lebih singkat aja, pakai yang 7 billion. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba yang pakai R1 ya monggo silakan, nggak masalah. Teman-teman tinggal ganti di model name aja nih. Di model name kan nanti pilih yang nama di sini kan. Di sini kan pakai DeepSeek minus AI. Nah, di sini DeepSeek minus AI, DeepSeek R1 gitu ya. Tuh, nanti share konten sama. Yang dibuat yang 7 billion sama yang di R1. Cara isiannya sama. Jadi teman-teman tinggal ganti di sini model name-nya aja. Cuma siap-siap buat nunggu agak lama ya untuk sampai download recharge-nya selesai. Dan hal ini juga lah yang membuat aku nggak mau jalanin di lokal. Karena kalau misalkan bayangkan ini aku nge-download di lokalnya aku sendiri, satu model itu 5 GB, 4 GB, 4 GB, 4 GB dan seterusnya. Kalau misalkan mungkin aku punya size memorinya gede, it's okay ya. Terus didukung dengan GPU yang cukup oke juga, it's okay. Namun karena memang nggak didukung hal tersebut, jadi kita gunakan Google Colab gitu ya buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya environment yang udah oke buat ngejalanin di lokal, is oke. Tapi kalau misalkan nggak mau membebankan di lokalnya teman-teman, ya udah pastikan gunakan Google Colab gitu ya. Oke, di sini aku menggunakan yang LM 7 billion chat gitu ya. Terus nanti di tokenizer-nya di auto tokenizer sama ya, sama kayak sebelumnya. Ini isiannya sama sebenarnya, cuma ganti nama model namanya doang. Terus di modelnya diatur, automatic modelnya, model name, terus model code, device map, upload folder, dan seterusnya. Nah, device map-nya ini aku buat auto, takutnya agar model itu bisa ngebaca GPU atau CPU ketika aku menggunakan di Google Colab. Nah, kalau misalkan teman-teman punya uang berlebih, di Google Colab itu ada beberapa pengaturan. Biasa teman-teman atur penggunaan GPU atau CPU dan sebagainya, bisa teman-teman atur. Nanti aku coba kasih contohnya ya. Nah, setelah itu aku coba testing di input text-nya who are you, terus ini tokenizer-nya input text. Nanti kita detail bahasa-bahasa asingnya kita jelaskan terpisah ya. Ini kita introductory, jadi aku nggak bahas secara rinci maksudnya auto tokenizer apa, ini auto model for causal LM apa dan seterusnya, aku nggak bahas detail karena kita akan sesi selanjutnya. Nah, habis itu di tokenizer-nya input text, return, tensor, PT, terus model generate-nya di inputnya, terus tokenizer-nya di decode, outputnya kita ambil, terus kita keluarkan responnya. Nah, responnya kayak gini, who are you, your name, bla 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 bla, kayak gini. Karena memang ini masih 7 billion, bukan yang terbaru, jadi bahasanya masih ngawur banget, gitu ya. Oke, biar nggak penasaran bagi teman-teman, kita coba lihat yuk gimana di Google Colab-nya, biar teman-teman bisa coba juga nih di rumahnya teman-teman masing-masing ya. Oke, kita lihat di view berikut. Yuk, oke, ini adalah Google Colab yang aku siapin, dan ini adalah DeepSeek AI. Nah, sebelum itu aku coba jelaskan dulu di Hugging Face itu sendiri. Nah, di Hugging Face sebenarnya teman-teman akan mendapatkan view kayak gini. Jadi di sini ada models gitu ya. Aku jelasin singkat dulu ya. Di modelsnya ini ada banyak pilihan nih. Ada multimodal, computer vision, natural language processing, audio, tabular, reinforcement learning, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa cobain berbagai banyak model yang ada di sini gitu ya. Yang lagi hype ini kan lagi trending ini R1 ya, DeepSeek R1. Nah, ini bisa teman-teman tinggal klik gitu ya. Terus kalau misalkan mau coba audio text to text juga ada pakai Alibaba Qwen. Terus image text to text juga ada Qwen juga dari Alibaba. Terus depth estimation, terus object detection dan seterusnya. Ini teman-teman tinggal gunakan aja model-model yang udah ada tanpa harus membuat model dari awal gitu ya. Nah, di sini ada juga dataset. Dataset itu yang data-data yang secara availability-nya bisa teman-teman akses. Cuma lihat juga nih berapa besaran datanya gitu ya. Terus habis itu ada space. Space itu adalah platform apps yang udah di render. Jadi teman-teman tinggal gunakan aplikasinya sesuai model-model yang teman-teman gunakan. Kayak contoh nih chat with Janus gitu ya. Nanti ntar udah ke tampilan aplikasinya, kita tinggal drop terus kita kasih question gitu. Terus tinggal chat. Nanti dia akan generate responnya. That's why
Apa? Ini kita mau coba kayak namanya prototyping kalau biasa bahasa ininya, testingnya. Ini prototypingnya buat ngetes dari bagaimana model mengerjakannya. Dan selanjutnya ada dokumen. Di sini ada beberapa dokumen yang akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya, pengenalan dari model-model ini. Dan harapannya teman-teman bisa mempelajari juga di websitenya Geekbench, itu banyak banget bisa teman-teman akses. Gitu. Nah, di DeepSeek R1 ini kan salah satu tools yang menurutku cukup banyak orang rekomendasikan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau prototyping di sini, kayak misalkan aku mau nulis buat ini gitu ya. Nah, dan ini dia akan ini akses kayak gini. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang nggak mau akses DeepSeek gitu ya, dan nggak mau ngena akan term and condition ketika kita akses di DeepSeek, terus karena biasanya data kita akan dikirimkan ke China gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman aware akan tersebut, teman-teman bisa akses di sini sih sebenarnya untuk mencoba bagaimana model DeepSeek itu bekerja gitu. Jadi hopefully ini bisa ngebantu teman-teman lihat gimana sih jawabannya DeepSeek dibandingkan dengan GPT gitu atau chat GPT gitu sendiri. Nanti mau lihat gimana sih outputnya, apakah lebih oke atau lebih nggak oke gitu. Walaupun di dalam platformnya di DeepSeek itu ada DeepThink ya gitu, yang bisa digunakan di sini. Kita cuma lihat sebagai prototypingnya aja. Teman-teman bisa nanya-nanya apa aja di sini, di drop di ini, nanti dia akan ngejawab seperti itu. Itu ya, kita misalkan mau prototyping. Nah, terus kalau misalkan use the model, nanti klik transformers, nanti akan tampilan seperti ini. Jadi ada dua, yang pipeline sama yang transformers. Nanti kita pakai yang transformers buat auto model for causal LM. Oke, kalau udah siap, teman-teman, di sini kalau misalkan mau lihat-lihat yang lain di DeepSeek AI itu banyak ya. Model-model yang mereka udah ingest di Hugging Face gitu ya. Dan contributor team members dari DeepSeek ini cukup banyak juga, ada 30 members di dalamnya. Seperti itu. Oke, ini tampilan di Google Colab-nya. Nanti teman-teman bisa akses secret key-nya dengan menggantikan token yang teman-teman dapatkan sendiri seperti itu. Jadi tinggal tambahkan kutip, misalkan kayak gini kodenya, terus teman-teman tinggal ganti key-nya di sini, ya. Nah, situ. Oke, kalau udah tinggal klik login aja, login dengan key yang ada. Terus habis itu install. Nah, install mungkin akan butuh waktu agak lama. Terus teman-teman bisa tunggu sampai selesai, terus diminta restart. Kita klik restart, terus kita ulangi dari atas sampai ke bawah lagi, seperti itu ya. Nah, once udah selesai sebenarnya, ini aku udah jalanin yang R1. Nah, itu yang tadi aku bilang, ini butuh waktu 4 jaman ya. Ini baru 10 menit, sedangkan ini udah berapa gigabyte nih ke download. Makanya that's why aku skip aja deh. Kita gunakan yang simple dulu. Di sini aku coba pakai yang 7 billion chat gitu ya. Walaupun menurutku nggak begitu oke digunakan. Cuma maksudku ini kita sebagai introductory aja. Teman-teman bisa gunakan model yang di atas, asalkan teman-teman rela untuk menunggunya agak lama. Seperti itu ya. Nah, terus di sini di Google Colab itu ada change runtime type-nya. Teman-teman bisa ganti, sebenarnya di sini ada CPU, GPU dan seterusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya uang berlebih, teman-teman bisa purchase additional compute unit-nya buat 100 GPU-nya. Jadi kalau misalkan nggak mau beli GPU, bisa akses dari Google Colab. Seperti itu. Kayaknya setahuku harganya cukup murah, sekitaran $10 atau berapa dolar ya. Dan teman-teman bisa akses ke sana. Terus di sini, ya ini kan 7 billion chat. Nah, aku siapin kayak from transformer, import auto model for causal LM, auto tokenizer. Nah, nama model name-nya sama kayak di atas ya. Terus habis itu tokenizer-nya, auto tokenizer from project train, ya. Model name, plus remote code-nya true. Habis itu modelnya auto model for causal LM, property train, mau nama modelnya, terus remote-nya diulangin lagi, gitu ya. Device map-nya auto biar bisa mengoptimisasi dari ketika menggunakan GPU atau CPU. Terus upload foldernya upload gitu ya. Setelah udah nunggu, ini aku nunggu sekitar, aku menggunakan ini ya V28. Waktu yang dibutuhkan untuk ini selesai itu sekitar di 20 menitan. Jadi agak lama. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai GPU, harusnya akan lebih cepat, sekitar 2-3 menit. Jadi selesai. Nah, setelah itu kita uji dong modelnya. Terus aku coba kasih inputan who are you,
ditokenisasi dulu, diubah. Dia karena sistemnya kalau misalkan di sini kita encode dan decode. Jadi kita encode dulu, terus nanti kita ngedecode lagi. Ini kita encode dulu, terus dimasukin ke model, terus kita decode lagi. Nah, outputnya kayak gini. Who are you, terus dan sebagainya. Terus agak anehnya sebenarnya ketika aku tanya masak mie, dia bukan menjawab masak mie adalah, tapi dia menggunakan bahasa yang menurutku agak nggak tahu ya ini bahasa mana, cuma nggak menjawab pertanyaan yang kutanyakan. That's why pemilihan model di sini teman-teman tentukan mana yang cukup oke gitu, karena mungkin 7 billion chat ini belum mewakili teks di seluruh dunia karena memang masih terbatas, jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin ini bahasa asing campuran mana aku nggak tahu, jadi menurutku jadi out of context gitu ya informasinya seperti itu. Oke, itu teman-teman aku nggak jalanin contohnya karena ketika aku jalanin ini aja, jalanin contoh yang ini butuh waktu 7 menit, ini sekitar 8 menit gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti ke GPU harusnya lebih cepat. Jadi sekitar mungkin aku pernah nyoba pakai 30 detik dan sebagainya karena memang langgananku udah habis. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba lebih cepat, silakan berlangganan dengan GPU. Tapi kalau misalkan mau memang yang penting tahu cara penggunaannya, ya udah diikuti aja. Kita menggunakan yang apa namanya? Yang akses yang free-nya aja yang ada dari Google seperti itu. Ataupun kalau misalkan di ini pakai T4 GPU juga monggo silakan. Tadi aku udah pakai cuma udah habis itunya. Kan biasanya ada memorinya nih, memory disknya. Nah ini udah penuh, jadi udah nggak bisa jalan lagi. Jadi nunggu dia ngereset lagi seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman kaitannya terkait penggunaan Hugging Face untuk model DeepSeek. Harapannya teman-teman bisa implementasikan di beberapa model yang ada di DeepSeek. Tapi kita akan bahas detail lagi terkait Hugging Face itu di sesi-sesi selanjutnya. Harapannya teman-teman terus stay tune. Kami akan publish setiap hari Jumat untuk kaitannya AI. Jadi stay tune dan sampai jumpa. See ya.